Guys, ini beneran gawat dan serius. Per hari ini, rupiah kita udah mencapai titik terendah sepanjang sejarah Indonesia, guys. Bang, kenapa sih kok rupiah kita bisa jadi serendah itu? Oke, kita bahas. Sebelum kita kulik nih kenapa rupiah kita jadi serendah itu, kita lihat dulu tren rupiah terhadap valuta asing lainnya nih, guys. Nah, kalau kita lihat tren selama 3 tahun nih, guys, rupiah itu sudah terdepresiasi sebanyak 21,85% terhadap Singapura dolar. Nah, kalau terhadap euro nih, guys, rupiah kita itu mengalami penurunan atau depresiasi sebanyak 24% selama 3 tahun. Coba kita bandingkan dengan benua tetangga kita ya, yaitu Australia. Kalau terhadap Australian dollar nih, guys, rupiah itu mengalami penurunan itu sebanyak 24,4%, guys. Itu besar sekali loh. Jadi ya kalau lo mau kuliah di Eropa, di Amerika, di Australia, di Singapura, otomatis biaya kuliah lo akan semakin tinggi, guys. Nah, kalau kita bandingkan nih rupiah kita dengan US dollar, itu penurunannya hanya sebentar 16,5%, guys, selama 3 tahun. Bang, berarti kan rupiah kita itu kan turun terhadap seluruh valuta asing ya, Bang ya? Tapi kenapa USD yang rame ya, Bang ya? Jadi guys, di dalam nyusun APBN itu ada namanya asumsi makro atau macroeconomic assumption. Seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan juga nilai tukar USD terhadap rupiah. Karena USD ini yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, guys. Dan seluruh asumsi makro yang ada di APBN itu juga menjadi acuan terhadap seluruh tindak tanduk atau rencana perusahaan yang ada di Indonesia. Sehingga kalau satu ada yang bergerak, itu pasti akan berdampak terhadap seluruh kebijakan yang ada di perusahaan tersebut. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, ini tuh kondisinya berbahaya, guys, untuk kita semua. Karena seluruh barang-barang impor ataupun barang-barang yang kita beli dari luar negeri itu semua harganya akan naik, guys. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa rupiah bisa jadi selemah ini dibanding tahun sebelumnya, dan ini merupakan kondisi rupiah terendah sepanjang sejarah Indonesia, guys. Oke, sebelum kita bahas, gue mau pakai dulu Fragrance Brightening Body Serum dari Scarlett. Dia itu bagus banget untuk mencerahkan kulit tangan gue, guys, karena dia itu mengandung 10% niacinamide, kojic acid, glutathione, dan vitamin E. Biasanya gue tuh pakai ini setelah habis mandi atau sebelum tidur. Oke, kita lanjut. Nah, menurut Kepala Ekonom BCA nih, guys, kondisi ambulan rupiah ini tuh disebabkan oleh kondisi negatif atau aspek negatif dari kondisi geopolitik yang masih belum pasti sampai dengan saat ini. Selain itu, juga harga minyak dunia ini kan masih fluktuatif, guys. Kadang naik, kadang turun banget. Jadi masih belum pasti dan ini berdampak terhadap nilai tukar rupiah kita juga. Di lain sisi, permintaan dolar atau USD itu lagi tinggi-tinggi banget di Indonesia, guys, saat ini. Karena lagi masuk periode bagi-bagi dividen di perusahaan-perusahaan besar. Karena permintaan USD ini lagi tinggi-tingginya nih, otomatis akan berlaku hukum permintaan atau hukum demand. Sehingga ketika demand naik, otomatis harga USD juga akan naik. Nah, untuk memitigasi itu, Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia itu melakukan intervensi, guys, untuk menanggulangi atau mengendalikan nilai tukar rupiah ini. Karena memang merupakan fungsi mereka untuk mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, guys. Tapi sepertinya intervensi dilakukan oleh Bank Indonesia itu belum berhasil, guys, untuk mengendalikan nilai tukar rupiah saat ini. Ya, pokoknya kita doain semoga Bank Indonesia atau pemerintah berhasil untuk mengendalikan rupiah ini. Semoga nggak semakin keok dibandingkan dengan valuta asing lainnya, guys.